Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwan fillah, panji yang kita kibarkan pada hari ini dan imam yang kita merasa mendapatkan kehormatan untuk mengemukakan biografinya, sebagaimana kata sebagian ulama, hampir saja dia menjadi imam saat masih di perut ibunya. Dialah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i lewat pernyataannya, aku melihat seorang pemuda di Baghdad, apabila dia mengatakan haddatsana, telah menyampaikan hadis kepada kami, maka orang-orang akan mengatakan dia telah benar. Dialah imam yang masuk pada penyempuhan besi, lalu dia mengeluarkan emas merah. Dunia ditawarkan kepadanya, maka dia pun menolaknya, dan bid'ah dipertunjukkan kepadanya, maka dia pun melenyapkannya. Sebagian dari mereka mengatakan, seandainya bukan karena Ahmad, niscaya orang-orang seluruhnya telah menjadi Mu'tazilah. Ditanyakan kepada Bishr al-Hafih, mengapa engkau tidak keluar? Lalu engkau mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Maka dia pun menimpali, apakah kalian menginginkan agar aku menempati kedudukan para nabi? Sesungguhnya dia adalah seorang yang alim, ahli ibadah, faqih, ahli zuhud. Orang-orang yang sabar menghadapi ujian. Dia adalah imam ahlus sunnah. Dia adalah Ahmad bin Hanbal. Betapa butuhnya para pengajar, ulama dan para da'i untuk mengetahui berita-beritanya. Pada zaman-zaman ketika para pemimpin fitnah merajalela, banyak ujian, kaum sekuleris merajalela dan kaum munafik ingin menista Islam dan pemeluknya. Orang-orang yang berharap Allah dan hari akhir tidak cukup hanya bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mencari ilmu yang bermanfaat, hingga dia menggabungkan hal itu dengan pengorbanan untuk memuliakan agama dan lantang menyuarakan kebenaran, hingga panji kaum muslimin tinggi berkibar. Imam ini telah mengalami fitnah dari 4 khalifah, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik dan Al-Mutawakkil. Sebelum itu panji Ahlussunnah berkibar di tengah-tengah umat hingga masa Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Dulu ahli bidah menyembunyikan kebidaan mereka dan tidak menunjukkan kebatilan mereka secara terus terang, hingga Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid cenderung kepada pendapat Mu'tazilah dan berusaha memaksa ulama dan para qadi untuk berpendapat dengan mazhabnya yang buruk. Banyak di antara mereka yang memenuhi seruannya sebagai bentuk takiyah atau kepura-puraan. Ada pula di antara mereka yang dibunuh dalam ujian tersebut. Sementara Imam Ahmad, beliau memiliki pendirian yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh seorang nabi. Dia berpendirian teguh seakan-akan bukit yang kokoh yang membuat berbagai ujian patah di hadapannya dan berbagai fitnah takluk di depan telapak kakinya. Ketika Al-Ma'mun meninggal, Al-Mu'tasim pun mengikutinya. Lalu dia mencambuk sang imam ini dan memenjarakannya selama 28 bulan agar menjadi lemah. Sedangkan beliau imam ini memiliki kedudukan di hati kaum muslimin. Jika dia menyimpang dari kebenaran, maka ketergelincirannya niscaya akan banyak orang yang tak terhitung banyaknya akan tergelincir pula. Namun Allah telah menyiapkan untuknya sebab-sebab keteguhan. Sebagian dari mereka mengatakan kepada imam ini, wahai imam, bila engkau mati di sini, maka engkau akan masuk surga. Sebagian dari mereka mengatakan, jika engkau hidup, maka engkau hidup dalam keadaan terpuji. Dan jika engkau mati, maka engkau mati syahid. Maka dia pun kukuh di atas kebenaran hingga Al-Mu'tasim mati. Dan orang sesudahnya Al-Wasik. Kemudian kekhalifahan pun berpindah kepada Al-Mutawakkil pun dimulai, dan Al-Mutawakkil ini termasuk Ahlussunnah. Lalu panji-panji sunnah pun dikibarkan dan panji-panji bid'ah pun dikikis. Sebelum kita meletakkan pengantar bagi tokoh ini, maka kita mohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kalimat-kalimat ini bermanfaat bagi pembacanya, mendekatkan kita dengannya kepada para tokoh tersebut, membukakan kepada kita dan kaum muslimin lainnya sebagaimana dia membukakan kepada mereka dalam urusan agama, mengaruniakan kepada kita kebaikan dan simpanannya pada hari ketika dihadapkan kepada Rabb semesta alam. Maka semoga selawat dan keberkahan terlimpah kepada Muhammad, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang cemerlang. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nama, kelahiran dan ciri-ciri Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dia adalah imam
Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Saiban bin Zuhul bin Sa'labah bin Uqabah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasid bin Hin bin Qusay bin Du'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab ini memiliki sifat yang besar dan kedudukan yang agung dari dua arah. Pertama, nasab ini bertemu dengan nasab Rasulullah SAW, yaitu pada antaranya adalah yaitu Nizar, ya, di antaranya adalah Nizar, dan Nizar adalah Rabi'ah, dan imam kita Abu Abdullah ini Ahmad berasal dari keturunannya. Kedua, beliau adalah orang Arab yang sahih nasabnya. Ciri-cirinya disebutkan dari Muhammad bin Abbas An-Nahwi, dia mengatakan, aku melihat Ahmad bin Hanbal berwajah tampan, berperawakan sedang, memakai warna dengan inai, tidak merah padam. Di jenggotnya terdapat rambut-rambut hitam. Aku melihat pakaiannya kasar berwarna putih, dan aku melihatnya memakai sorban serta mengenakan kain sarung. Al-Maimuni mengatakan, aku tidak pernah tahu bahwa aku melihat seorang yang lebih bersih pakaiannya, lebih menjaga dirinya dalam minumannya, rambutnya, kepalanya, dan badannya, serta lebih bersih pakaiannya daripada Ahmad bin Hanbal. Permulaan pencarian ilmu dan perjalanan yang dilakukan oleh imam besar ini, yaitu Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Al-Ulaimi mengatakan yang ringkasnya, tanda-tanda kejeniusan itu tampak darinya pada masa kanak-kanak. Hafalan ilmunya pada zaman itu sedemikian melimpah, dan pengetahuannya tentang hal itu sangat banyak. Terkadang dia ingin bersegera mencari hadis, tetapi ibunya memegang pakaiannya seraya mengatakan, tunggu hingga orang-orang mengizinkan atau hingga mereka berada di pagi hari. Maka dia pun melakukan banyak perjalanan untuk menuntut ilmu ke berbagai daerah, ke berbagai negeri, Kufah, Basrah, Hijaz, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah pantai, Maghrib, Jazair, Dua Efrat, Tanah Persia, negeri Khurasan, perbukitan, dan berbagai sudut dan lainnya. Kemudian dia pergi ke Basrah pada tahun 186 Hijriah, dan pergi kepada Sufyan bin Uyainah di Mekah 187 Hijriah. Saat Fudail bin Iyad telah meninggal, ini tahun pertama dia melaksanakan haji. Dia pergi kepada Abdul Razak di San'a, Yaman pada tahun 197 Hijriah, disertai oleh Yahya bin Ma'in. Yahya mengatakan, ketika kami pergi kepada Abdul Razak di Yaman, kami melaksanakan haji. Tatkala kami sedang tawaf, tiba-tiba Abdul Razak sedang tawaf. Maka aku ucapkan salam kepadanya, lalu aku katakan kepadanya, ini adalah Ahmad bin Hanbal. Maka dia pun mengatakan, semoga Allah memberikan kemuliaan kepadanya dan meneguhkannya. Sungguhnya aku telah mendengar segala kabar baik darinya. Aku katakan kepada Ahmad, sungguh Allah telah mendekatkan langkah kita, melapangkan nafkah kepada kita, dan mengistirahatkan kita dari perjalanan 1 bulan. Namun dia mengatakan, aku berniat di Baghdad untuk mendengarkan hadis darinya di San'a. Demi Allah, aku tidak akan merubah niatku, kata imam ini. Maka kami pun pergi ke San'a. Lalu nafkahnya habis, maka Abdul Razak menawarkan banyak dirham kepada kami, namun dia tidak mau menerimanya. Abdul Razak mengatakan, anggaplah sebagai hutang. Maka dia tetap menolaknya. Kami juga menawarkan nafkah kami kepadanya, tetapi dia menolaknya. Ketika kami melihatnya, ternyata dia membuat sabuk celana, dan dia berbuka dari hasilnya. Suatu kali dia sangat membutuhkan, maka dia pun menyewakan dirinya menjual jasa kepada Jamalin, yaitu pemilik unta sewa. Dia berhaji sebanyak 5 kali, 3 kali dengan berjalan kaki, dan 2 kali dengan berkendara. Di sebagian hajinya dia menafkahkan 20 dirham. Saudara kaum muslimin, Harmalah mengatakan, aku mendengar Asy-Syafi'i mengatakan, setibanya di Mesir dari Irak, aku telah meninggalkan di Irak seorang pun. Aku tidak meninggalkan di Irak seorang pun yang menyamai Ahmad bin Hanbal. Ahmad Ad-Dawraqi mengatakan, ketika Ahmad bin Hanbal pulang dari sisi Abdul Razak, aku melihatnya dalam keadaan pucat, letih, lelah saat di Mekah, dan tampak padanya kepenatan dan kelelahan. Aku pun berbicara kepadanya. Ternyata dia mengatakan, ini ringan karena manfaat yang telah kami ambil dari Abdul Razak. Masya Allah. Jadi para ulama melupakan letihnya perjalanan, banyaknya pengorbanan yang mereka keluarkan, itu lantaran mereka mendapatkan faedah ilmu. Maka ikhwan fillah, ini pantas untuk kita jadikan sebagai suri toladan dan contoh, terutama di zaman kita hari ini. Pujian ulama kepada Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Khatib meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Al-Madini. Dia mengatakan, sungguh Allah telah memuliakan agama ini dengan 2 orang, dan tidak ada yang ketiga, yaitu Abu Bakar pada saat terjadi kemurtatan, dan Ahmad bin Hanbal pada saat terjadi mihnah ujian.
Al-Husain Muhammad bin Hatim mengatakan, yang dikenal dengan Ubaid al-Ijli dari Muhanna bin Yahya As-Sami, dia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih menghimpun segala kebaikan daripada Ahmad bin Hanbal. Sungguh aku melihat Sufyan bin Uyainah, Waki Abdul Razzaq, Baqi al-Walid, Damrah bin Rabi'ah dan banyak ulama, tetapi aku tidak pernah melihat orang seperti Ahmad bin Hanbal dalam ilmu fikih, zuhud dan waraknya. Masya Allah. Al-Muzani mengatakan, Asy-Syafi'i mengatakan kepadaku, aku melihat di Baghdad seorang pemuda yang apabila dia mengatakan telah menceritakan hadis kepada kami, maka semua orang mengatakan dia benar. Aku bertanya, siapa dia? Dia menjawab, adalah Ahmad bin Hanbal. Abu Daud mengatakan, majelis Ahmad adalah majelis akhirat. Di dalamnya tidak pernah menyebutkan sedikit pun dari perkara dunia. Dia Al-Khatib meriwayatkan juga dengan sanadnya dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan, aku mendengar Abu Zura Ar-Razi mengatakan, Ahmad bin Hanbal menghafal 1.000.000 hadis. Ditanyakan kepadanya, apa, dari mana engkau tahu? Dia menjawab, aku bermuzakarah dengannya, lalu aku membuat bab-bab atas hafalan tersebut. Masya Allah. Saudara kaum muslimin, kemudian adab dan akhlak Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Al-Khallal mengatakan, Muhammad bin Al-Husain menceritakan kepada kami bahwa Abu Bakar Al-Marwazi menceritakan kepada mereka tentang adab-adab Abu Abdillah. Dia pun mengatakan, Abu Abdillah tidak pernah bertindak jahil. Jika dia dijahili, dia bersabar dan tabah seraya mengatakan, hasbunallah, cukuplah Allah. Dia bukanlah orang pendengki, bukan pula orang yang tergesa-gesa. Banyak tawadu, berakhlak baik, senantiasa bahagia, lemah lembut, tidak kasar, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jika itu dalam urusan agama, maka sangat keras kemarahannya dan dia tabah menghadapi gangguan dari tetangga. Berpegang teguhnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah pada sunnah. Abu Nu'aim mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal kedudukannya dalam imamah laksana pilar, karena dia mengikuti atsar dan komitmen dengan hadis. Dia tidak berpaling dari atsar dan tidak pula memandang akal memiliki tempat berkenaan dengan hafalan hadis. Dia ibarat bukit yang besar, sedangkan berkenaan dengan ilal dan ta'lil, dia ibarat lautan yang luas. Masya Allah. Imam Ahmad mengatakan, tidaklah aku menulis satu hadis pun dari Nabi SAW, melainkan aku mengamalkannya. Hingga aku menjumpai hadis anna Nabi SAW ihtajama wa'ata Abu Taibah dinaran, bahwa Nabi SAW berbekam dan dia memberikan 1 dinar kepada Abu Taibah. Maka aku pun memberikan 1 dinar kepada tukang bekam tersebut. Lalu beliau memperistri budak dan bersembunyi 3 hari untuk mengikuti Nabi SAW. Saudara kaum muslimin, ujian yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad mengalami masa 4 khalifah. Di antara mereka ada yang memberikan ancaman, ada yang memukul dan menahan, ada yang mengasingkan dan ekstradisi, dan ada pula yang mengiming-imingi dengan jabatan. Hal itu tidak menambah kepada sang imam kecuali kepercayaan, keimanan dan keyakinan. Inilah perihal imam yang besar. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah mereka kecuali iman dan kedudukan. Masya Allah. Maka dengan ujian, orang-orang yang bersabar lagi jujur akan semakin bertambah keimanan dan kepasrahannya kepada Allah. Sedangkan orang-orang munafik, dia akan takut terhadap sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditakuti. Ini Allah sebutkan keadaan mereka dalam surat Al-Munafikun ayat yang keempat. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik. Al-Ulaimi mengatakan yang ringkasnya, tatkala Al-Ma'mun Abu Ja'far bin Harun Ar-Rasyid menjabat sebagai khalifah, dia menjabat di bulan Muharram, ada yang mengatakan pada bulan Rajab tahun 198 Hijriah, maka suatu kaum dari Mu'tazilah datang kepadanya, serta mereka yaitu menyesatkannya dari jalan kebenaran dan menuju jalan kebatilan. Jadi ini ikhwan fillah, ini anak yaitu Harun Ar-Rasyid yang beliau adalah Raja Ahlussunnah. Namun ketika anaknya bergaul dengan orang-orang sesat, maka sesatlah dia. Maka jaga benar-benar pergaulan kita. Serta mereka menjadikannya berpandang baik terhadap buruknya pendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Lalu dia berpendapat dengan pendapat mereka, yaitu pendapat orang-orang Mu'tazilah. Menurut perkiraan bahwa itu terjadi pada akhir usianya. Lalu dia menulis kepada Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab, kepala polisi, agar menyeru segenap manusia berpendapat tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Maka dia pun menyuruh
menyeru segolongan ulama, qadi dan para hadis, ahli hadis agar berpendapat demikian, tetapi mereka menolaknya. Kemudian dia pun memaksa mereka, dan kebanyakan dari mereka menerimanya dengan terpaksa. Sang Imam Ahmad tetap menolak, sehingga kemarahannya pun semakin menjadi-jadi. Ketika Imam Ahmad tetap menolak, maka dia dinaikkan di atas unta, dan mereka membawanya kepada khalifah. Itu dibawa menghadap kepada Khalifah Al-Ma'mun. Abu Ja'far Al-Ambari mengatakan, ketika Imam Ahmad dibawa kepada Al-Ma'mun, aku diberi kabar, maka aku pun menyeberangi sungai Efrat. Ya, dia mengejar, yaitu mencari Imam Ahmad. Ternyata dia duduk di tempat penginapan. Ketika aku mengucapkan salam kepadanya, dia mengatakan, wahai Abu Ja'far, aku ini penat. Aku katakan, ini bukan kepenatan. Aku katakan kepadanya, wahai Anda, sekarang Anda ini adalah pemimpin manusia, dan manusia akan mencontoh Anda. Demi Allah, jika engkau menjawab bahwa Al-Quran adalah makhluk, niscaya akan banyaklah orang yang menjawab dengan jawabanmu bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sebaliknya, jika engkau tidak menjawab, niscaya akan banyak pula orang yang menolak mengatakan demikian. Bersama semua itu, jika seseorang tidak membunuhmu, maka engkau pasti akan mati juga, dan kematian itu pasti akan terjadi. Karena itu bertakwalah engkau kepada Allah, dan jangan menjawab seperti mereka sedikit pun. Ahmad pun menangis seraya mengatakan, Masya Allah, Masya Allah. Saudara kaum muslimin, di antara berita tentang ujian itu, bahwasanya Al-Mu'tasim. Kemudian berjalanlah Imam Ahmad ini kepada Al-Ma'mun. Lalu dia mendengar ancaman bunuh terhadapnya dari khalifah. Maksudnya khalifah akan membunuh beliau. Ya, jika dia tidak mau menerima perintahnya untuk berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka Imam Ahmad pun memanjatkan doa kepada Allah untuk tidak mempertemukan antara dirinya dengan khalifah. Tatkala dia sedang di jalan, sebelum sampai kepada khalifah, tiba-tiba datanglah kepada mereka kabar tentang kematian Al-Ma'mun. Saudara kaum muslimin, di antara berita tentang ujian itu, maka setelah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim lah yang menjabat sebagai khalifah. Tatkala itu Al-Mu'tasim bermaksud untuk mendatangkan sang imam, ya, maka orang-orang berjubel di depan pintu seperti hari raya, dan mereka menggelar permadani di majelisnya serta meletakkan sebuah kursi untuk tempat duduknya. Kemudian dia mengatakan, datangkanlah Ahmad bin Hanbal. Ya, itu Al-Mu'tasim. Ya, mereka pun mendatangkannya. Tatkala Ahmad berdiri di hadapannya, dia mengucapkan salam kepadanya. Maka Al-Mu'tasim pun mengatakan kepadanya, wahai Ahmad, berbicaralah dan jangan takut. Imam Ahmad pun mengatakan, demi Allah, aku telah menemuimu dalam keadaan tanpa ada kekuatan seberat atom pun. Aku telah menemuimu tanpa ada ketakutan seberat atom pun di hatiku. Al-Mu'tasim bertanya kepadanya, apakah pendapatmu tentang Al-Quran? Ahmad menjawab, kalam Allah. Ya, bukan makhluk. Allah SWT berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dan jika seorang dari orang-orang musyrik itu minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia bisa mendengar firman Allah. Maka Al-Mu'tasim pun bertanya, apakah engkau punya hujah selain itu? Dia menjawab, ya, firman Allah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, kata Imam Ahmad. Ar-Rahman yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia tidak berfirman Ar-Rahman khalaqal Qur'an, yang Maha Pemurah yang telah menciptakan Al-Quran. Dan juga firman-Nya, Yasin wal Qur'anil Hakim, yaitu Yasin demi Al-Quran yang penuh hikmah. Dan dia tidak berfirman Yasin wal Qur'anil Makhluk, yaitu Yasin demi Al-Quran yang diciptakan. Al-Mu'tasim pun mengatakan, penjarakan dia. Dia pun dipenjarakan dan orang-orang berkumpul tadi pun bubar. Keesokan harinya Al-Mu'tasim duduk di kursinya seraya mengatakan, bawalah Ahmad bin Hanbal. Orang-orang pun berkumpul dan suara gemuruh mereka terdengar di Baghdad. Ketika Ahmad telah didatangkan dan telah berdiri di hadapannya, sedangkan pedang telah dihunus, tombak telah disiapkan, perisai telah ditancapkan, dan cambuk telah diletakkan. Maka Al-Mu'tasim bertanya kepadanya tentang pendapatnya mengenai Al-Quran. Raja ini mulai bertanya. Ahmad pun mengatakan, aku berpendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Dia bertanya, dari mana engkau mengatakan demikian? Kata raja ini. Ahmad pun menjawab, Abdul Razak menceritakan kepadaku dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Anas. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Inna kalamallah alladhi istakhassa bihi Musa mi'atu alfi kalimah wa salusu mi'ah wa salasa asrata kalimah fakanal kalamu minallah wal istima' min Musa. Sesungguhnya kalam Allah yang dikhususkan kepada Musa itu ada 100.313 kata. Kalam itu dari Allah, sedangkan penyimakan itu dari Musa. Ahmad juga mengatakan, kemudian Allah berfirman, walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in.
Tetapi tetaplah perkataan ketetapan dariku, sungguh aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Jika ucapan itu berasal dari Allah, maka Al-Quran itu adalah kalamullah, kata Imam Ahmad. Al-Mu'tasim menghadirkan para fuqaha dan qadi, lalu mereka pun mendebatnya di hadapannya selama 3 hari. Dan Ahmad pun melayani mereka dan mengalahkan mereka. Seraya mengalahkan mereka dengan dalil-dalil yang qat'i, seraya mengatakan, aku ini adalah seorang laki-laki, kata Imam Ahmad. Aku mengetahui ilmu dan aku tidak mengetahui hal ini di dalamnya. Berikanlah kepadaku sesuatu dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sehingga aku bisa berpendapat dengannya. Setiap kali mereka mendebatnya dan mengharuskan untuk berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia mengatakan kepada mereka, bagaimana mungkin aku berpendapat dengan sesuatu yang tidak memiliki dasar, kata Imam Ahmad. Di antara orang yang fanatik, maksudnya orang yang menjadi ulama dalam Al-Quran adalah makhluk ini adalah, yaitu Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad, Menteri Al-Mu'tasim, ya, Ahmad bin Abdul Qadi, dan juga Bishr Al-Marisi. Mereka ini adalah Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ibnu Abu Daud dan Bishr mengatakan kepada khalifah, bunuhlah dia agar engkau terbebas darinya. Orang ini adalah kafir lagi menyesatkan, kata dia. Maka dia pun Al-Mu'tasim mengatakan, aku telah berjanji kepada Allah untuk tidak membunuhnya dengan pedang, dan tidak pula aku memerintahkan untuk membunuhnya dengan pedang. Maka keduanya pun mengatakan kepada khalifah, cambuklah dia kalau begitu dengan cemeti. Lalu Al-Mu'tasim pun mengatakan kepadanya, demi kekerabatanku dengan Rasulullah, sungguh aku akan mencambukmu dengan cemeti, atau engkau berpendapat sebagaimana pendapatku. Namun hal itu tidak menggentarkan Imam Ahmad. Kemudian Al-Mu'tasim mengatakan, datangkanlah para eksekutor. Mereka pun didatangkan. Lalu Al-Mu'tasim mengatakan kepada salah seorang dari mereka, berapa kali cambukan engkau bisa membunuhnya? Mereka menjawab 10 kali, ya. Maka Al-Mu'tasim pun mengatakan, ambillah dia. Dia pun melucuti pakaiannya Imam Ahmad dan mengikatkan 2 tali yang masih baru di kedua tangannya. Ketika dibawakan cemeti, lalu Al-Mu'tasim memandang, maka dia pun mengatakan, bawakanlah cemeti lainnya. Kemudian dia pun mengatakan kepada para eksekutor, majulah. Ketika Ahmad dicambuk dengan sekali cambukan, dia mengatakan bismillah. Ketika dicambuk dengan cambukan yang kedua, dia mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ketika dicambuk dengan cambukan yang ketiga, dia mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ketika dicambuk dengan cambukan yang keempat, dia mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Lalu Ahmad menceritakan, lalu Al-Gujum memukulku dengan gagang pedangnya seraya mengatakan, engkau mau mengalahkan mereka semua. Sebagian dari mengatakan, celaka engkau wahai Ahmad, khalifah berdiri di atas kepalamu. Sebagian yang lain mengatakan, wahai Amirul Mukminin, darahnya ada pada leherku, maksudnya dalam tanggungan, bunuh saja dia. Ya, mereka mulai mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia berpuasa dan engkau berdiri di terik matahari. Lalu dia mengatakan kepadanya, celaka engkau wahai Ahmad, apa yang kau katakan? Ahmad menceritakan, lalu Al-Gujum memukulku dengan gagang pedangnya seraya mengatakan, engkau mau mengalahkan mereka semua. Sebagian dari mereka mengatakan, celaka engkau, khalifah berdiri di atas kepalamu. Sebagian lain lagi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, darahnya ada pada leherku, maksudnya ada dalam tanggunganku, bunuhlah dia. Mereka mulai mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia itu berpuasa dan engkau berdiri di terik matahari. Lalu dia pun mengatakan, wahai Ahmad, celaka engkau. Wahai Ahmad, apa yang kau katakan? Aku katakan, berikanlah kepadaku, kata Imam Ahmad, berikanlah kepadaku sesuatu dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya hingga aku bisa berpendapat dengannya. Jadi ini dia ikhwan fillah, ya, apapun di dalam agama landasannya adalah Al-Quran dan sunnah. Ini pegangan para ulama dari zaman dahulu sampai hari kiamat, ya, dan ini perintah Allah SWT. Lihat bagaimana keteguhan para imam kita. Sekali lagi, apa kata Imam Ahmad? Aku katakan, kata Imam Ahmad, berikanlah kepadaku sesuatu dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya hingga aku berpendapat dengannya. Kemudian khalifah kembali lalu duduk. Kemudian mengatakan kepada para eksekutor, majulah. Dia pun merintahkan agar mencambuknya dengan keras. Kemudian berdiri 2 kali seraya mengatakan, celaka engkau wahai Ahmad, penuhilah perintahku, kata khalifah. Imam Ahmad melanjutkan, mereka pun datang kepadaku seraya mengatakan, wahai Ahmad, imammu berdiri di hadapanmu. Sebagian dari mereka mengatakan, siapakah di antara sahabat-sahabatmu yang melakukan sebagaimana yang kau lakukan dalam perkara ini? Al-Mu'tasim pun berkata, celaka engkau, penuhilah permintaanku sedikit saja wahai Ahmad, kata Al-Mu'tasim, dan engkau akan mendapatkan kelapangan yang sudah dekat darinya, hingga aku membebaskanmu dengan tanganku sendiri. Aku katakan, wahai Amirul Mukminin, kata Imam Ahmad, berikanlah kepadaku sesuatu dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya hingga aku berpendapat dengannya.
Al-Mu'tasim pun kembali lalu duduk seraya mengatakan kepada eksekutor, majulah. Maka sang eksekutor pun maju dan mencambuknya dengan 2 kali cambukan, lalu menyingkir. Ketika itulah Al-Mu'tasim memerintahkan agar mereka mencambuk dengan keras, seraya mengatakan, keraskanlah, semoga memutuskan tangan kalian. Saudara kaum muslimin, Imam Ahmad pun mengatakan, lalu hilanglah akalku, tidak sadar. Setelah itu aku pun siuman, ternyata belenggu-belenggu telah dilepaskan dariku. Seorang laki-laki dari orang-orang yang hadir mengatakan, sungguh kami melindungi wajahmu dan kami taruh tikar di atas punggungmu serta kami memijatmu. Tatkala Al-Wasik menjabat sebagai khalifah setelah Al-Mu'tasim, maka dia adalah Abu Ja'far Harun bin Al-Mu'tasim, menjabat pada bulan Rabiul Awal tahun 227 Hijriah. Jadi Al-Mu'tasim ini sudah meninggal, ya, lalu diganti oleh saudaranya yaitu Al-Wasik. Imam Ahmad tidak mengalami sesuatu apapun, hanya saja khalifah ini mengatakan, mengirimkan utusan kepadanya untuk menyampaikan, jangan tinggal bersamaku di negeri yang sama. Maka dalam satu riwayat dia memerintahkannya untuk tidak keluar dari rumahnya. Akibatnya Imam Ahmad bersembunyi di sejumlah tempat, kemudian kembali ke rumahnya, lalu bersembunyi di dalamnya selama beberapa bulan hingga Al-Wasik meninggal. Tatkala Al-Mutawakkil, setelah meninggal Al-Wasik, tatkala Al-Mutawakkil menjabat sebagai khalifah setelah Al-Wasik, dia adalah Abul Fadl Ja'far bin Al-Mu'tasim, menjabat sebagai khalifah pada bulan Zulhijjah tahun 202 Hijriah. Dia menyelisihi keyakinan yang selama ini dianut oleh Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik. Dia mengecam mereka dan menyatakan bahwa Al-Quran itu, dan dia mengecam mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dia melarang perdebatan dan berbantah-bantahan. Nah, ini buruknya perdebatan dalam agama. Dan menindak siapa saja yang melakukan hal itu, serta memerintahkan agar menunjukkan riwayat hadis. Saudara kaum muslimin, kemudian di sini disebutkan karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Baik, murid-murid beliau, Al-Khatib mengatakan, sedangkan yang meriwayatkan dari Imam Ahmad itu lebih dari 1 orang dari guru-gurunya. Ya, ini menunjukkan ulama besar pasti akan melahirkan imam besar pula. Ya, yang telah kami sebutkan nama-nama mereka, ilmunya juga dituturkan oleh kedua putranya, yaitu anaknya Saleh dan Abdullah, anak pamannya yaitu Hanbal bin Ishaq, Hasan bin As-Sabbaq Al-Bazzar, Muhammad bin Ashaq As-Sagani, Abbas bin Muhammad Ad-Duri, Muhammad bin Ubaidillah Al-Munada, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Abu Zur Al-Razi, Abu Hatim Al-Razi, Abu Dawud Al-Sijistani, Abu Bakar Al-Asram, Abu Bakar Al-Marwazi, Yaqub bin Abi Syaibah, Ahmad bin Abu Khaisamah, Abu Zur'a Ad-Dimaski, Ibrahim Al-Harabi, Musa bin Harun, Abdullah bin Muhammad Al-Bagawi dan selain mereka. Al-Bizzi menyebutkan juga dalam tahzibnya 88 orang dari muridnya. Di antara mereka ada sejumlah orang dari kalangan gurunya, di antaranya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Waqi bin Al-Jarrah, Yahya bin Adam, Yazid bin Harun. Sementara dari kalangan sejawatnya ialah Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Duhaim Asy-Syami, Ahmad bin Abu Al-Hawari dan Ahmad bin Salih Al-Misri. Karya-karya Ahmad bin Hanbal. Beliau menyusun Al-Musannaf yang berisi 30.000 hadis, dan dia mengatakan kepada putranya Abdullah, hafalkanlah Al-Musnad ini karena ia kelak akan menjadi imam bagi manusia. Saudara kaum muslimin, di antara penggalan dari kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan syair-syairnya yang berharga, beliau mengatakan, segala sesuatu dari kebaikan yang engkau perhatikan, maka bersegeralah untuk melakukannya sebelum engkau terhalang darinya. Maksudnya jangan kita menunda-nunda. Beliau juga mengatakan, aku khawatir dunia akan meluluhkan hati orang-orang yang hati mereka memahami Al-Quran. Artinya apa? Orang yang paham ilmu, yang paham Al-Quran, ini sangat rentan sekali bahaya fitnah harta. Wala'iyazbillah, nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Ahmad bin Yahya mengatakan, aku suka bila melihat Ahmad bin Hanbal. Lalu aku pergi kepadanya. Ketika aku menemuinya, dia mengatakan kepadaku, kenapa engkau datang kemari? Aku pun menjawab, untuk Nahu dan Al-Arabiyah. Maka Imam Ahmad pun bersyair, idza ma khalatad dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibun. Apabila engkau menyendiri di suatu masa, maka janganlah engkau mengatakan aku sendiri, tetapi katakanlah aku ada yang mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfalu sa'atan. Jangan engkau mengira bahwasanya Allah itu lengah sesaat. Wala annama yakhfa alaihi ghibun. Dan bahwasanya ada sesuatu yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sakit dan wafat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Putranya Abdullah mengatakan, aku mendengar ayahku mengatakan, aku genap 77 tahun. Lalu beliau pun demam pada malam harinya dan meninggal pada hari ke-10. Salim mengatakan,
Imam Al-Marwazi mengatakan Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal sakit pada malam Rabu 2 malam yang telah berlalu dari bulan Rabiul Awal. Kemudian beliau sakit selama 9 hari. Terkadang beliau memberi izin kepada orang-orang untuk menyebutnya secara berombong-rombongan untuk mengucapkan salam kepadanya, dan dia menjawab salam mereka dengan mengisyaratkan tangannya. Sakit beliau parah pada hari Kamis dan aku pun mewudukkannya. Maka dia mengatakan selalah jari jemari. Ketika pada malam Jumat dan sakitnya sangat parah, maka beliau pun meninggal. Maka orang-orang pun berteriak dan suara tangisan mengeras seakan-akan dunia bergoncang. Lalu gang-gang dan jalan-jalan pun penuh sesak dengan manusia. Hanbal mengatakan beliau meninggal pada hari Jumat di bulan Rabiul Awal. Az-Zahabi mengatakan Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam musnadnya, Abu Amir menceritakan kepada kami, Hisam bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Abu Hilal, dari Rabi'ah bin As-Saib, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Nabi SAW beliau bersabda, Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah illa waqahullahu fitnatul qabr. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat, melainkan Allah pasti akan melindunginya dari fitnah kubur. InsyaAllah ini sebagai isyarat bahwasanya beliau mendapatkan husnul khatimah. Ikhwan fillah, kemudian disebutkan bahwasanya Abu Bakar Al-Khalal mengatakan, aku mendengar Abdul Wahab Al-Warraq mengatakan, kami belum pernah mendengar ada banyak orang yang berkumpul di masa jahiliyah dan juga di masa Islam seperti hari mereka berkumpul di hari kematian Imam Ahmad bin Hanbal, hingga kami mendapatkan kabar bahwa tempat itu dihitung secara sahih, ternyata ada sekitar 1 juta manusia. Kami menghitung di kubur ada sekitar 60.000 wanita. Maka orang-orang pun membuka pintu-pintu rumah yang berada di pinggir jalan seraya memanggil siapa saja yang hendak berwudu. Maka ikhwan fillah, inilah dia imam kita, Imam Muhammad Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Semoga kita bisa mengikuti sebagian teladan dari kehidupan beliau. Semoga kita kelak dibangkitkan bersama para imam Ahlus Sunnah. Semoga kita dalam hidup ini mengikuti jejak mereka. Semoga kita diberikan adab dan akhlak yang mereka miliki, yang diberikan oleh Allah SWT, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah SWT di dalam surganya bersama para siddiqin, syuhada dan sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.